sekarang bagaimana kita merencanakan pembelajaran? Ya, persoalannya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan melakukan perencanaan itu pertama harus menyusun prota, menyusun prosem, mengembangkan silabus. Nah, persoalannya ketika kita akan mengembangkan silabus, tidak semua modul terdapat informasi KD. Coba Bapak Ibu buka. Silakan buka modulnya. Tidak semua modul terdapat informasi KD. Nah, Bapak Ibu tidak akan bisa mengembangkan silabus. Karena silabus itu harus berdasarkan KD. Ya kan? Harus tahu KD-nya apa. Maka Bapak Ibu harus melakukan apa yang disebut dengan pemetaan KD. Pemetaan kompetensi dasar. Jangan bingung. Kemarin pemetaan SKK. Sekarang pemetaan kompetensi dasar. Kemarin pemetaan satuan kredit kompetensi. Apa yang disebut dengan pemetaan KD? Kita anu dulu ini alur pikirnya. Pemetaan KD itu nanti berfungsi untuk melakukan pengembangan silabus. Pengembangan silabus itu nanti didasarkan pada dari analisis modul yang juga dipengaruhi pemetaan KD. Ya. Nah, apa itu analisis modul nanti saya jelaskan. Ini besok ya, analisis modul itu nanti di hari Kamis ya, hari Kamis analisis modul. Sekarang pemetaan KD-nya dan penyusunan prota. Tapi penyusunan prota ini akan bermanfaat untuk pengembangan silabus. Dan nanti pengembangan silabus dalam konteks menyusun RPP. Nah, bagaimana pemetaan KD kaitannya dengan prota? Begini. Pemetaan KD kan tadi bermanfaat untuk pengembangan silabus. Mengapa? Karena pengembangan silabus itu harus tahu informasinya KD-nya apa dalam modul itu. Harus tahu informasi KD-nya apa. Tapi pemetaan KD, namun demikian pemetaan KD itu juga berfungsi untuk penyusunan prota. Ya, di samping untuk penyusunan pengembangan silabus. Kenapa kita harus menyusun prota? Sebenarnya menyusun prota dulu, nanti baru kita sampai ke silabus. Dan prota dengan apa namanya, prota kemudian kita menyusun prosem dengan silabus itu saling berkaitan. Ya. Jadi pertama itu kita nyusun prota dulu. Baru nanti kita nyusun prosem, kemudian nanti kita akan bisa langsung mengembangkan silabus. Bahkan ketika kita menyusun prosem itu sebenarnya sudah 30-40% kita menjadi bahan untuk pengembangan silabus. Nanti besok hari Kamis coba kita praktekkan. Ya. Nah, ini yang selama ini satuan pendidikan itu tidak punya prota, tidak punya prosem. Pak, saya punya prota, Pak. Apa protanya? Itu program kerja, kapan kita akan menerima peserta didik, melaksanakan pembelajaran, kemudian kita mengadakan tour, mengadakan studi banding, mengadakan pengadaan peralatan. Itu bukan prota, itu program kerja. Ya, itu program kerja beda. Prota itu program tahunannya tutor, program tahunnya peserta didik. Kalau program kerja kan programnya satuan pendidikan. Ini beda. Jadi prota itu miliknya tutor. Dan kemudian diuraikan di dalam prosem itu Ibu dan Bapak sekalian. Nah, bagaimana kita memetakan KD? Pemetaan KD itu adalah mengidentifikasi kompetensi dasar apa yang termuat di dalam setiap modul. Ya. Jadi berarti kita harus membuka, baca modul, terus baca silabus atau baca KIKD kalau tidak modul, kalau tidak silabus. Tapi lebih baik kita baca silabus. Jadi cermati silabusnya, baca modulnya, cermati silabusnya. Modul ini mengandung KD yang mana ya? Nah itu Bapak Ibu bisa lihat di silabus. Silabus model yang saya maksudkan. Silabus model. Jadi kementerian itu sudah membuat silabus model. Tapi silabus model itu belum menjadi silabus tutor. Perlu disesuaikan. Ya. Nah silabus itu nanti perlu berdasarkan hasil pemetaan KD ini. Oleh karena itu Bapak Ibu lakukan pemetaan KD untuk 1 tahun atau 5 modul sekaligus. Nah hasil pemetaan KD dapat dijadikan dasar penyusunan program tahunan dan penyusunan program semester. Dan nanti untuk pengembangan silabus. Nah, ketika kita memetakan KD Ibu dan Bapak ya, Bapak Ibu kan mencermati modul nih. Mencermati modul. Nanti akan terjadi
beberapa skenario ini. Satu modul itu bisa terdiri dari satu pasang KD. Yang dimaksud KD itu satu pasang ya, KD3, KD4. Satu modul bisa satu pasang KD. Bisa jadi satu modul itu ada dua pasang KD. Atau lebih. Bisa 3, bisa 4. Tapi bisa juga terjadi skenario ketiga. Satu pasang KD itu ada di modul 1, ada di modul 2. Loh kok begitu? Misalnya ini, KD-nya itu ada 4 indikator. Indikator pertama, kedua masuk modul 1, indikator kedua, ketiga masuk modul 2. Jadi satu pasang KD itu selesai. Ini ada Bapak Ibu ya, tapi yang ketiga ini akan sangat jarang. Yang banyak itu pada yang pertama, kedua ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah memetakan KD, itu nanti akan jadi program tahunan sebenarnya. Karena program tahunan itu adalah penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu KI dan KD-nya yang ditetapkan. Nah, pada pendidikan kesetaraan, menggambarkan KD, pada pendidikan kesetaraan, Prota itu menggambarkan KD pada modul, kapan dipelajari, dan butuh berapa lama, atau berapa minggu. Nah, program tahunan itu menjadi program umum untuk setiap mata pelajaran. Jadi menjadi program umum tutor mata pelajaran. Program tahunan berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam suatu tahun dan dikembangkan oleh pendidik yang bersangkutan. Nah, komponen program tahunan meliputi ya. Jadi nanti komponen program tahunan itu meliputi identitas, nama satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, bobot SKK-nya berapa, KI-nya, kemudian modul berapa, modul nomor berapa, KD-nya, alokasi waktu dalam minggu dan keterangan. Nah, ini contoh format pemetaan KD dan nanti sekaligus kalau sudah kita isi format KD-nya ini sudah menjadi Prota Ibu dan Bapak, ya. Sudah menjadi Prota ya. Nah, maaf saya buka ini. Nah, ini contoh hasil pemetaan KD yang otomatis jadi Prota Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada di Google Drive ya. Ini contoh mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 ya. SKK-nya 1 ya. Tahun pelajaran 2020-2021. Nah, KI-nya belum saya tulis ya, nanti KI-nya Bapak Ibu sendiri. Nah, ini contohnya. Modul 6. Modul 6 itu ternyata ada 3 pasang KD. Ya. KD 39, KD 311, KD 310. 3949, 311 411, 310 410. Pak, ini kok nggak urut, Pak? 39 kalau terus 311. Kok 310? Ya ini karena saya mengikuti unit di modul. Ternyata modul 6 itu ada 3 unit. Unit 1 39 memuat 39 49, unit 2 itu materi 311 411, unit 3 itu 310 410. Nah, kemudian modul 7 itu ada 1 pasang KD. Modul 8 itu ada 1 pasang KD. Nah, karena modul 6 itu 3 pasang KD, modul 7 itu 1 pasang, modul 8 itu 1 pasang, maka ini saya perkirakan kalau 6 minggu kurang. Kalau 6 minggu kurang, maka ini saya tambah waktunya. Pada semester ganjil 8 minggu, modul 7 5 minggu, modul 8 5 minggu. Inilah kita sudah menyusun program tahunan. Kapan dan berapa lama itu dilaksanakan. Kapannya itu pada semester ganjil, berapa lamanya 8 minggu. Di modul 6, modul 7, kapannya di semester ganjil, berapa lamanya 5 minggu. Modul 8, kapannya di semester ganjil atau paket kompetensi ganjil, lamanya 5 minggu. Nah, modul 9, ini ada 2 pasang KD, 315, 415, 317, 417. Loh, ternyata nggak urut. Ya ini kita menyesuaikan dari modulnya Ibu dan Bapak. Ternyata modulnya itu memuat unit 1 itu ini, unit 2 ini. Kemudian unit 3 penguatan. Ya. Begitu juga modul 10. Nah, tidak urut ya, kita materinya harus kita ikuti modulnya. Nah, karena di modul 9, modul 10 itu ada masing-masing 2 dan alokasinya itu ada 14 minggu, maka kapannya itu di semester ganjil, berapa lamanya? 7 minggu, 7
minggu. Ini sudah menjadi prota. Nah, ini kita memetakan KD sekaligus kita jadi prota. Ini protanya Ibu dan Bapak dalam konteks pendidikan kesetaraan. Nah, saya kira itu Ibu Bapak sekalian, nanti bisa kita lanjutkan setelah istirahat.